Kita bab selanjutnya, bab masalah berwudu di sini. Jadi setelah air dibahas, siwak dibahas, kemudian langsung berwudu. Ceboknya mana, istinjanya? Taruhnya di belakang sedikit, Pak. Ada di belakang sini. Babul wudu'i, bab berwudu. Berwudu. Al wudu'u lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha'i. Wudu itu kalau pengertian secara bahasa nama untuk membasuh sebagian anggota. Itu secara bahasa. Asal kita membasuh tangan itu disebut wudu, Pak. Itu secara bahasa. Kita cuci muka itu wudu namanya. Kita cuci kaki kotor, wudu namanya. Tapi yang dimaksud dalam fikih bukan wudu yang itu. Wa syar'an ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Itu definisinya. Wudu itu nama untuk membasuh anggota yang khusus, niat yang khusus, dan cara yang khusus. Itu namanya wudu. Apa tadi, Pak? Nama untuk membasuh anggota yang khusus, niat yang khusus, cara yang khusus. Itu namanya wudu. Keutamaan berwudu itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, la yusbihu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, akhrajahul Bazzar fi musnadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yusbihu, tidak menyempurnakan, abdun oleh seseorang, al-wudu'a, akan wudunya. Artinya menyempurnakan tadi, Pak, wajibnya dikerjakan, sunnahnya juga dikerjakan. Jadi sempurna. Wajib wudu, rukun wudu dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, berarti sempurna dia. Kalau cuman wudu yang rukun yang kita kerjakan, sunnah tidak kita kerjakan, itu cukup namanya, Pak. Pas bandrol, tidak ada lebihnya. Nah, jadi yang sempurna itu wajibnya dikerjakan, sunnahnya dikerjakan. Illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, kecuali diampuni baginya akan dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Ini perlu kita pahami bersama, Pak. Kata Nabi kan, siapa yang berwudu, yang menyempurnakan wudunya, wajib dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, maka diampunilah dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang telah lalu sudah paham kita diampuni oleh Allah. Dosa yang akan datang diampuni. Dosa belum kita kerjakan, masa sudah diampuni? Kan nggak mungkin itu. Kalau orang salah paham, nanti kita kan berwudu bagus-bagus, sempurna, nanti kita berbuat dosa kan sudah diampuni. Kan begitu orang awam memahami. Artinya bukan seperti itu. Artinya orang yang melakukan wudu dengan sempurna tadi, dia dapat jaminan tidak berbuat dosa di masa akan datangnya. Bukan dosa yang akan datang sudah diampuni, tidak. Tapi dapat jaminan dia tidak berbuat dosa. Ini keutamaan berwudu. Dalam hadis yang lain, keutamaan berwudu itu as-salatu khairu mawdu'in wa la yuhafizu 'alal wudu'i ila mu'min. Salat itu sebaik-baik ibadah. Wudu dan tidak menjaga akan wudu itu kecuali orang mukmin. Artinya
orang yang senantiasa berwudu itu bukti orang yang beriman. Kita mau sholat 5 waktu harus wudu kan Pak? Berarti wudu itu menunjukkan kita orang mukmin. Berarti kalau 5 waktu tidak berwudu salah satunya, berarti kan ia tidak sholat nanti. Kalau dianggap setiap sholat dia kalau setiap sholat dia harus berwudu karena punya hadas, batal wudunya. Tapi ada para ulama Pak yang sholatnya itu dalam 1 kali berwudu 1 hari 1 malam. Bayangkan, ada yang sholat zuhur sampai ke isya dengan 1 kali berwudu. Ada yang wudu sholat maghrib dipakai untuk sholat subuh, ada Pak. Berarti nggak kentut ya kan gitu ya. Jadi para ulama itu ada yang wudu sholat maghrib untuk sholat subuh. Kira-kira sanggup gak Pak? Tak mungkin kita. Ternyata di dalam sejarah para wali itu banyak yang wudunya itu hanya beberapa kali saja. Kalau anak pondok biasanya Pak Ustadz ya, itu wudu sholat maghrib untuk isya itu rata-rata, atau sholat asar untuk isya. Jadi asar, maghrib, isya 3 sholat cuma 1 kali wudu. Kenapa sebab begitu? Karena belajar sama kiai, duduk belajar habis sholat asar, bubarnya habis sholat isya. Kalau di Batam mondok kayak gitu protes anak dan orang tua. Kalau kami mondok berwudu sholat asar, jadi sholat asar itu jam 4. Jam 4 sholat asar, habis sholat langsung duduk mengaji hikam tadi sampai maghrib belnya, sampai maghrib. Kalau tak azan tak selesai. Habis azan langsung azan, sholat sunnah, sholat maghrib berjamaah, ba'diyah, habis ba'diyah baca wirid yasin sama ratibul haddad, selesai azan isya. Isya qobliyah, kemudian sholat isya, ba'diyah, baru makan malam. Jadi 3 sholat dengan 1 kali wudu. Kalau di pondok mampu Pak. Kenapa sebab mampu? Karena makannya sedikit, tak enak. Makannya sedikit, jadi kentut itu tak ada. Maka orang banyak makan tuh banyak buang angin, banyak batal wudunya. Maka tuh kata Imam Al-Ghazali, kejelekan banyak makan itu memang ada. Lebih bagus banyak lapar kata beliau daripada banyak kenyang. Kenapa? Sebab kalau kita banyak kenyang tuh Pak, banyak makan itu banyak buang angin. Buang angin banyak, sering ke kamar mandi bolak-balik. Secara hitungan amal ibadah tekor. Kalau berdagang itu tekor. Kenapa? Sebab banyak bolak-balik ke kamar mandi. Bolak-balik ke kamar mandi. Orang banyak makan itu ngantuk Pak, sukanya mau tidur, rugi kan begitu. Tidur. Nah itu kalau kita suka tidur maka kita orang yang tekor. Kalau hitungan orang berdagang akhirat, nguap, malas, ngantuk, maunya tidur. Tidur itu nanti di akhirat hitungannya kosong Pak. Kosong. Diibaratkan sama Imam Athaillah As-Sakandari, ibaratnya kita 1 hari 1 malam itu punya 24 lemari Pak. Yang kita waktu itu tidur kita buka kosong. Kita buka kosong. 8 jam kita tidur, berarti 8 lemari itu kosong. Sisanya baik atau tak baik gitu. Ibarat beliau tuh istilahkan ada lemari 24 pintu. Kalau kita tidur itu dianggap kosong, kan begitu. Tidak ada nilainya. Itu kalau kita banyak makan pasti banyak ngantuk, banyak tidur. Karena anak pondok itu tidur sedikit Pak. 3 jam, 4 jam paling banyak tidurnya. Nah itu kurus jasmaninya, tapi rohaniyahnya sehat-sehat. Kalau anak zaman sekarang terutama di Batam badannya sehat-sehat Kak. Tengok anak pondok, ada yang kurus, ada gemuk-gemuk semua. Tapi rohaniyahnya stres, error. Kenapa? Sebab sholat saja masih diperintah. Sholat masih diperintah. Karena kita ini punya dua alam Pak. Ada jasmani, yaitu anggota tubuh kita. Ada rohani, itu hati kita. Badannya sehat-sehat. Tapi ketika adzan dikumandangkan, sholat sudah tiba, pura-pura tak dengar. Berarti badannya sehat, rohaniyahnya itu stres.
gila rohaniyah. Kenapa? Sebab tidak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kitab Hidayatul Mustafid. Jadi kalau orang itu kenapa diberi nama mat tobi'i, kata beliau kan begitu, karena orang yang ngerti mat tobi'i itu adalah orang yang benar, orang yang sehat. Orang yang tak ngerti mat tobi'i, kata beliau, itulah orang yang stres. Bukan stres otaknya, akalnya tidak, tapi ininya, hatinya nih rusak, error. Nah itu. Jadi berwudu itu sangat bagus tanda seorang orang mukmin. Jadi kalau bisa memang kita harus senantiasa berwudu. Dalam hadis yang lain, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian ia baguskan wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, keluarlah kesalahan-kesalahannya, keluarlah dosa-dosa dari jasadnya, hatta takhruja min azfarihi, sampai yang di bawah kuku ini pun kalau ada dosa itu runtuh, gugur semua. Artinya apa di bawah kuku? Walaupun sekecil apapun dosa tadi akan hilang dengan sebab berwudu. Artinya adalah dosa yang bersangkutan dengan anggota wudu, dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, itu akan hilang, akan gugur dosanya dengan sebab berwudu, tapi wudu yang sempurna, kan begitu. Nah, karena banyak di antara kita itu berwudu asal-asalan, Pak. Nanti kita bahas sampai rukun-rukun wudu atau furudul wudu, nanti kita bahas. Jadi berwudu itu bisa menghilangkan dosa. Oleh sebab itu Imam Al-Mawardi, beliau itu memakruhkan, Pak, menganggap makruh kalau berwudu dalam bak itu langsung di situ. Misalkan bak ini air itu kan di atas 2 kolah, kita berwudu langsung pakai tangan, otomatis kan yang turun dari muka kita tadi masuk dalam bak lagi. Itu Imam Al-Mawardi memakruhkan. Alasan beliau makruh karena hadis ini, bahwa dosa itu gugur, Pak, cuman kita tak nampak, tidak nampak. Maka yang afdal itu tetap air itu mengalir, seperti air keran kan mengalir, tidak kita pakai lagi. Tapi kalau dalam bak, air berwudu dari situ jatuh ke situ lagi, maka jangan dipakai lagi lah, karena air wudu tadi membawa dosa-dosa yang ada di anggota wudu kita. Nah, itu makruh kalau Imam Al-Mawardi. Kenapa? Sebab karena Imam Al-Mawardi termasuk seorang ahli fikih yang seorang wali juga beliau, sehingga Allah berikan mukasyafah, Pak. Tahu mukasyafah, Pak? Kalau yang tak mondok tak tahu. Mukasyafah itu ada orang-orang yang alim, yang ikhlas, yang mengamalkan ilmunya itu Allah berikan keistimewaan, Pak. Dia bisa melihat tulisan takdir di Lauhil Mahfuz itu, tapi tak semua. Kalau di Pasuruan itu Mbah Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan itu adalah orang mukasyafah. Nah itu kalau orang alim itu, orang yang ahli ibadah itu, dia bilang, Bapak tahun depan haji, itu bukan doa, Pak, bukan doa. Ternyata kenyataan itu bukan doa, itu adalah jumlah khobariyah, bukan jumlah insya'iyah. Kalau beliau memberikan kabar bahwa kamu tahun depan pasti haji, walaupun dulu belum daftar. Kenapa? Sebab karena beliau melihat catatan di Lauhil Mahfuz itu namanya orang ahli mukasyafah. Memang ada tapi tak banyak. Itu adalah orang-orang yang bersih hatinya, Pak, yang bersih hatinya. Dalam hatinya itu sudah tidak ada hubbud dunya, itu tak ada lagi. Dalam hatinya itu tidak ada kecuali Allah. Dia hanya imannya sangat-sangat kuat. Dunia itu sudah tidak bisa menggoda dia. Mukasyafah itu apakah mustahil, Pak? Tidak. Itu kan sudah ada terjadi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kan mengingatkan pasukannya kan ketika berperang, beliau sholat Jumat itu. Ketika Sayyidina Ali memimpin peperangan, karena sudah
duluan musuh untuk mendaki gunung, maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai pasukan perang, wahai pasukan perang. Maka tiba-tiba beliau khutbah Jumat mengatakan wahai pasukan perang, wahai pasukan perang itu. Asariyah, asariyah, kan begitu. Nah, kenapa? Sebab beliau nampak pasukan itu sudah mau naik gunung, sedangkan Sayyidina Ali terlambat. Maka diingatkan sama Sayyidina Umar, padahal Sayyidina Umar waktu itu berada di mimbar khotib sholat Jumat. Nah, jadi ilmu mukasyafah itu memang sudah ada. Nah, jadi mereka para wali itu ada yang punya ilmu mukasyafah, maka itu hati mereka sangat bersih. Nah, itulah yang dicari-cari, Pak. Kalau ada ketemu ulama yang seperti itu, maka itulah kita harus berpegang teguh kepada mereka. Karena mereka itu memang orang-orang yang zuhud, yang wara, yang berhati-hati dalam hidupnya, yang harus kita pegangi. Kalau suka dunia, suka jabatan, itu dalam pertanyaan, Pak. Dalam pertanyaan, hati-hati. Hati-hati. Walaupun dia ilmunya banyak, pengikutnya banyak, hati-hati. Karena ulama itu kata Imam Ghazali ada dua, ada ulama ul akhirah, ada ulama dunia, ada ulama al khair, ada ulama su, kata Imam Al Ghazali. Dua-duanya orang alim, tapi pilihlah yang mengikuti Rasulullah dalam segala halnya. Mengikuti Rasulullah dalam segala halnya. Jangan diikuti cuman senangnya saja, tapi susahnya Nabi tidak mau diikuti. Jadi kata guru-guru kita, ikutilah Rasulullah itu ke dalam dua sisi. Nabi pernah sengsara, Nabi pernah terusir, Nabi pernah terhina, Nabi pernah diginikan. Ikuti semua itu. Dan Nabi di puncaknya juga Nabi dimuliakan, Nabi dihormati dan lain sebagainya. Jadi memang ulama itu harus mewarisi Rasulullah dalam segala hal, semuanya. Kesenangan Nabi diwarisi, resiko Nabi diwarisi, kesusahan Nabi juga diwarisi. Mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini menambah ilmu bagi kita. Insya Allah kita lanjutkan tentang furudul wudu di pertemuan selanjutnya. Pagi ini kita sudah mempelajari dua bab, satu tentang siwak, dua tentang keutamaan berwudu. Sebelum saya tutup, yang ingin bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang sekali ada orang yang bersiwak, karena ada banyak yang gosok gigi, apakah itu tidak termasuk siwak juga? Terus ini Pak Ustaz, setelah kita gosok gigi misalnya kita ini sudah merasa bersih gitu kan, tetapi saat sholat itu masih ada sisa-sisa makanan misalnya milik di gigi, itu membatalkan sholat atau tidak? Terus manakah yang lebih bagus makanannya itu didiamkan atau dibatalkan? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwak itu orang sudah sangat jarang memakai kayu arak, kan begitu. Pertanyaannya, pakai sikat gigi termasuk siwak kah? Termasuk siwak, sikat gigi yang ada itu. Cuman lebih afdal, bahasa saya lebih afdal memakai kayu arak itu. Nah, itu lebih afdal, termasuk siwak itu. Bahkan ada sikat gigi mereknya bukan siwak itu, pasta gigi mereknya siwak, Pak. Nah, tapi lebih afdal lagi dua-duanya, Pak. Sikat gigi kita pakai, mau sholat pakai siwak yang dari kayu arak itu sempurna, Pak. Yang kedua, bagaimanakah kita sudah sikat gigi? Nah, sikat gigi. Kemudian pas sholat keluarlah sisa-sisa makanan tadi. Nah, sisa makanan itu besar apa kecil, kan begitu, Pak? Kalau besar masih ada rasanya, maka batal kita telan, batal. Tapi kalau sisa kacang, kacang kita habis makan peyek, ada sisanya sedikit,
kalau di kitab ini disebut dima'fu Pak. Kalau andai kata ketelan karena ia bercampur dengan air ludah kita, maka kalau ketelan itu dimaafkan. Berarti yang kita bahas itu besar kecilnya lagi sisa itu. Nah, di sini orfan lah, secara adat yang dikatakan makanan itu kayak mana kan begitu. Nah, kalau seandainya masih terasa rasanya, masih bisa dikunyah Pak, nah, itu dianggap besar nanti itu. Kita telan, maka batalah sholat kita. Kalau seandainya sisa-sisanya kayak kacang tadi itu bercampur sudah dengan ludah, tapi rasanya tak ada lagi, maka ketelan, maka itu dimaafkan di sini. Oleh sebab itu sebelum sholat itu dianjurkan pakai siwak agar sisa-sisa makanan itu tidak masuk Pak. Kalau seandainya sudah sikat gigi, kemudian ada sisa makanan yang masuk ketelan ketika kita sholat, berarti pasti itu kecil Pak. Berarti dimaafkan. Kenapa? Sebab karena sudah ada usaha kita membersihkannya. Paham Pak ya? Ada pertanyaan? Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kita tutup nih. Ada pertanyaan Pak? Alhamdulillah kajian kita subuh pagi hari ini sudah selesai. Pertanyaan itu adalah membuat kita yang ragu-ragu menjadi mantap Pak. Memang ketika kita belajar timbul keraguan dalam hati kita karena kita pernah melakukannya. Dulu saya pernah sholat begini, saya tanyakan, timbul keraguan itu kalau kita bertanya menjadi hilang gitu. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tentang furudul wudu, rukun wudu atau fardu wudu. Ini yang banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak sah wudunya. Orang banyak sholat tapi perbuatan tidak pernah merubah sholat dia tidak pernah merubah perbuatan dia. Kenapa? Sebab karena wudunya tidak sah. Jadi wudu ini harus diperhatikan, bukan cuma sholat. Sholat punya hukum tersendiri, wudu punya hukum tersendiri. Sholat punya tata cara tersendiri, juga wudu punya tata cara tersendiri. Kalau sholatnya sah, berarti wudunya pasti sah. Tapi kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah nanti. Walaupun memenuhi syarat dan rukun sholat nanti. Karena wudunya tidak sah, maka tidak sahlah sholatnya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang yang celaka itu dia sholat tapi ia celaka. Kenapa? Sebab banyak sebabnya. Mungkin diantaranya wudunya tidak benar. Insya Allah kita lanjutkan rukun wudu di pertemuan selanjutnya. Cukup pada pertemuan hari ini tentang keutamaan siwak, keutamaan berwudu. Karena berwudu itu adalah sesuatu yang sangat baik. Kalau bisa kita satu hari satu malam itu tidak lepas dari wudu. Kenapa? Sebab karena malaikat Jibril itu tugasnya sudah selesai membawa wahyu. Tapi kata ulama, Jibril punya tugas lagi menghadiri jenazah yang orang meninggal tersebut senantiasa dalam keadaan berwudu. Itu dihadiri oleh malaikat Jibril akan jenazah orang meninggal itu. Karena Jibril sudah habis tugasnya, membawa wahyu sudah selesai, tapi Jibril akan menghadiri jenazah orang yang senantiasa dalam keadaan berwudu. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.